Baik, nama saya Nikolaus Descaralo dengan nomor induk mahasiswa H1101191013. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana hubungan data mining terhadap Customer Relationship Management yang biasa disingkat dengan CRM. Baik, untuk terlebih dahulu kita harus tahu apa itu data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan penggalian data yang belum pernah diketahui sebelumnya, namun tetap dapat dipahami dan berguna dalam dunia bisnis yang cukup penting. Data mining itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Data mining menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan terkait dengan berbagai database yang besar. Selanjutnya, Customer Relationship Management, yaitu CRM. Di sini tertulis CRM merupakan strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan atau bisnis, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, memperkuat hubungan pelanggan, membuat pelanggan puas dan loyal, serta tahan lama. Nah, di sini terdapat pengertian dari hubungan data mining dan CRM. Bagaimana sih sebenarnya hubungan antara data mining dan CRM? Data mining merupakan bagian dari tahap proses strategi dalam Customer Relationship Management, yaitu CRM. CRM di sini memerlukan data mining untuk mencapai tujuannya. Nah, dengan data mining, CRM dapat mencapai tujuannya, yaitu menemukan apa yang dibutuhkan konsumen, membuat konsumen puas, serta dapat membuat konsumen itu setia, serta profit. Nah, di sini dengan hubungan data mining dan CRM itu dapat menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan dapat menghadapi fakta makin banyaknya kompetitor dan makin banyaknya permintaan konsumen. Sedangkan di sini CRM adalah alat yang bermanfaat untuk mewujudkan data mining tersebut menjadi mesin untuk membuat perusahaan target dari CRM mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, data mining. Teknik data mining di sini terbagi 7 teknik data mining, yaitu ada asosiasi, klasifikasi, clustering, urutan penemuan, peramalan, regresi, dan visualisasi. Di sini akan saya bahas yang pertama, itu asosiasi. Asosiasi adalah teknik yang menganalisis untuk menemukan pola variabel yang saling berhubungan dengan variabel lainnya. Sedangkan selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi merupakan pemrosesan untuk menemukan sebuah model atau fungsi yang menjelaskan dan menceritakan konsep atau kelas data, yang mana model maupun fungsi tiap data akan dipisah sesuai kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya, clustering. Clustering itu digunakan untuk pengelompokan data dan membentuk kelas objek-objek berdasarkan kemiripan pada objek data, dan sebaliknya meminimalkan kemiripan terhadap cluster yang lain. Nah, tools umum yang untuk cluster termasuk neural networks dan analisis diskriminasi. Selanjutnya, urutan penemuan. Nah, teknik ini merupakan teknik yang membantu untuk
mencari pola di mana peristiwa yang satu mengarah ke peristiwa yang lainnya, yang mana teknik ini juga bertujuan untuk model keadaan dari proses membuat urutan atau untuk mengekstrak dan laporan deviasi dan tren yang lebih dari waktu. Nah, tools umum yang pada urutan penemuan yaitu statistika dan set teori. Selanjutnya peramalan. Di sini peramalan merupakan nilai masa depan memperkirakan nilai masa depan. Jadi peramalan itu memperkirakan nilai masa depan berdasarkan pada pola record. Hal tersebut dilakukan dengan nilai keluar masuk secara terus-menerus sehingga dapat membantu dalam penemuan pola. Yang dari hal ini dapat memprediksi mengenai kegiatan masa depan. Regresi jenis teknik estimasi secara statistik menggunakan pemetaan tiap objek menjadi sebuah nilai real yang menyediakan nilai prediksi. Untuk tools dari regresi itu termasuk regresi linear dan regresi logistik. Selanjutnya visualisasi menjadi presentasi dari data sehingga user dapat melihat pola yang kompleks. Hal tersebut digunakan dalam kombinasi dengan model data mining yang lain untuk menyediakan pemahaman secara lebih jelas dari penemuan pola-pola atau hubungan. Nah, contoh dari model visualisasi adalah grafik 3D, yaitu hypergraph dan setmap. Selanjutnya penggunaan data mining untuk area CRM. Di sini area CRM berfokus pada 3 area, yaitu marketing, sales, dan service. Di sini saya akan membahas dari marketing. Di dalam pemasaran atau marketing ada suatu proses, yaitu tentang pengembangan produk, periklanan, distribusi, dan penjualan. Nah, dalam hal ini dukungan data mining terhadap pemasaran ialah dengan marketing research dan business intelligence. Data mining untuk strategi pemasaran menggunakan database marketing dalam melakukan proses pencarian pengetahuan baru untuk mengambil keputusan. Dan atribut yang sering data mining untuk strategi pemasaran yaitu dengan sistem business intelligence atau disebut dengan BI berdasarkan CRM. Proses data mining ini untuk menghasilkan suatu pola sangat tergantung pada atribut yang digunakan. Nah, atribut yang sering digunakan untuk melakukan segmentasi konsumen adalah data konsumen, produk, demografi, perilaku konsumen, transaksi, FMDC, NFM, dan LTV. Selanjutnya yaitu sales atau penjualan. Penjualan meliputi hal yang berhubungan dengan area penjualan seperti call center, penjualan, e-commerce, layan. Baiklah, selanjutnya service atau layanan. Nah, layanan pelanggan meliputi seluruh area layanan termasuk layanan berbasis internet. Sedangkan pada area sales for isolation yaitu SFA meliputi perangkat tools BI, analisis data, dan aplikasi manajemen lainnya. Baiklah, selanjutnya data mining dalam mendukung retensi, akuisisi, dan penambahan nilai pelanggan. Nah, di sini terdapat penjelasan apa itu retensi. Retensi pelanggan merupakan bentuk loyalitas yang berhubungan dengan perilaku setia yang diukur berdasarkan perilaku beli konsumen
yang ditunjukkan dengan tingginya frekuensi konsumen membeli suatu produk. Nah, contoh untuk retensi pelanggan yaitu pada sektor komunikasi seluler, sangat ditentukan oleh intensitas pelanggan dalam menggunakan layanan yang diberikan oleh tiap operator. Semakin sering pelanggan menggunakan layanan dari suatu operator seluler, pelanggan akan semakin sering pula untuk mengisi ulang produk kartu selulernya. Nah, bagaimana sih meningkatkan retensi pelanggan? Setelah di sini saya akan menjelaskan bagaimana meningkatkan, yaitu untuk meningkatkan retensi pelanggan kita perlu upaya menciptakan retensi pelanggan. Perusahaan perlu memperhatikan, menelusuri, dan mempelajari kepuasan pelanggan. Baiklah, sekarang kita lanjut. Akuisisi pelanggan. Nah, akuisisi pelanggan adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akuisisi pelanggan adalah masalah nomor satu untuk suatu perusahaan. Setiap perusahaan, sebagai perusahaan, meningkatkan anggaran untuk menarik dan mendapatkan pelanggan baru. Penambangan data menjadi alat penting untuk membuat profil pelanggan yang baik, melakukan pasar segmentasi, dan meningkatkan hasil pemasaran langsung kampanye. Selanjutnya, nah, dalam hampir semua kasus organisasi perlu mencakup sejumlah besar area dalam waktu tertentu. Penambangan data alat dapat memecahkan masalah ini secara lebih luas. Selanjutnya, nilai pelanggan. Nah, di sini nilai pelanggan menurut Woodruff dalam Variety 2005, yaitu pada halaman 296 sampai 297 itu mendefinisikan nilai pelanggan sebagai preferensi perseptual dan evaluasi pelanggan terhadap atribut produk, kinerja atribut konsekuensi yang didapatkan dari pemakaian produk yang memfasilitasi. Nah, dari nilai pencapaian tujuan dari suatu nilai pelanggan adalah perbandingan antara benefit atau manfaat yang dirasakan terhadap suatu produk dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan produk tersebut. Pelanggan dan situasi pemakaian. Setelah hanya ini presentasi saya. Terima kasih. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf karena yang salah datangnya dari saya dan yang benar hanya berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Cukup sekian presentasi saya.